Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Ini bagian D tentang teorema sisa dan teorema faktor. Nah, di dalam topik kali ini kita membahas dua materi. Yang pertama adalah teorema sisa, lalu yang kedua adalah teorema faktor. Bedanya apa sebenarnya sisa sama faktor? Jadi ilustrasinya begini. Misalkan saya bahas yang sisa dulu. Kalau sisa itu adalah ketika bilangan dibagi dengan bilangan lain tetapi dia tidak habis. Contoh, misalkan 13 dibagi 3 begitu. Ini hasilnya adalah 4 tapi bersisa 1 gitu ya. Nah, kalau bentuk ini dikembalikan itu akan seperti ini. 13 itu sama dengan 3 dikali 4 ditambah 1. 1 yang di sini inilah yang disebut sebagai sisanya. Ini kalau yang namanya teorema sisa. Lalu untuk yang teorema faktor itu kalau sudah disebut faktor berarti bilangan itu habis dibagi. Habis berarti ya tidak ada sisa atau sisanya itu sama dengan 0. Contohnya misalkan 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 ini hasilnya pas langsung 3. Nah, sisanya berapa? Sisanya nggak ada. Sisanya 0. Gitu. Kalau dilanjutkan tuliskan seperti yang di atas menjadi 12 sama dengan ini 4 dikali 3 ya ditambah 0, artinya ini nggak ada gitu, nggak ada sisa. Ini disebut sebagai faktor. 4 sama 3 itu disebut faktor. Nah, faktor yang lain berapa? Bisa juga dikatakan 12 kalau dibagi 2 hasilnya 6. 2 disebut sebagai faktornya. Nah, jadi itu perbedaan antara teorema sisa dan teorema faktor. Lalu yang pertama di sisa dulu ya. Di teorema sisa nanti kita akan membahas ada 3. Ini yang A dulu, yaitu teorema sisa 1 gitu. Teoremanya berbunyi seperti ini. Sisa pembagian polinomial fx oleh pembaginya adalah x min k ya. Ini masih koefisien x nya 1 begitu, bentuknya seperti ini. Sisanya itu adalah s sama dengan fk gitu ya. Nah, sebenarnya caranya kita mencari k nya itu pembaginya itu kita nolkan aja itu. Sebenarnya x min k kita nolkan aja sama dengan 0 gitu ya. X sama dengan k gitu. Cara gampangnya mencari begitu biar kita tidak terlalu banyak menghafal rumus. Makanya ini masuknya ke sini gitu ya. Contoh, ada polinomial dibagi x min 3. Pertanyaan adalah sisanya berapa? Nah, ini berarti k nya itu x min 3 sama dengan 0. Nah, k nya berapa? K nya itu sama dengan 3. Berarti sisanya itu adalah f 3 gitu ya. Nah, jadi 3-nya kita masukkan ke situ gitu. Ini kalau dihitung hasilnya adalah 160 gitu. Mencarinya tidak ada bedanya dengan kalian mempelajari materi yang sebelum-sebelumnya ya. Artinya kalau seperti ini bentuknya berarti cara ini juga bisa kita selesaikan menggunakan metode Horner gitu ya. Kita coba dulu. Nah, seperti ini kita coba dengan metode Hornernya, dan terakhir ini hasilnya adalah 160. Ini juga merupakan sisa. Itu untuk teorema sisa yang pertama. Nah, lalu yang kedua, teorema sisa kalau pembaginya itu ada koefisien gitu ya. Ada koefisien. Ini pun juga bentuknya sama. Kita nolkan gitu ya. AX plus B sama dengan 0 gitu ya. Berarti X nya berapa gitu ya. Min B per A. Nah, sama dengan konsep yang tadi, cuma ini bedanya di sini ada koefisiennya. Koefisiennya ini adalah lebih dari 1 begitu ya. Makanya S nya itu adalah min B per A begitu. Ini contohnya ya. Jadi kalau ini kita cari dulu. Tentukan sisa polinomial 4x pangkat 5 min 7x pangkat 3 plus 1 oleh 2x min 3. Kalau kita menggunakan cara biasa, ini berarti kita buat 0 dulu gitu. 2x min 3 sama dengan 0, 2x sama dengan 3 gitu. X nya sama dengan 3 per 2 begitu. Berarti ini yang kita masukkan, S sama dengan gitu ya, plus 1 gitu. Nah, ini hasilnya adalah ya, lalu bisa disederhanakan menjadi begini.
Nah, seperti itu langsung saya samakan penyebutnya. Nah, ini hasilnya adalah 62/8. Nah, sama dengan 31/4. Nah, coba cara cornernya bagaimana? Coba kalian cari dengan cornernya ya. Jawabannya berarti harus sama begitu ya. Nah, yang ketiga yang C. Nah, ini kalau fx itu dibagi dengan seperti ini nih. Nah, seperti ini. Nah, pembaginya itu pangkat 2 berarti ini kalau dijabarkan begitu ya, x min a x min b ini difaktorkan. Sisanya itu adalah seperti ini, dia berpangkat 1 rata-rata begitu ya. Sx sama dengan px plus q dengan FA ya, kalau dimasukkan A nya itu sama dengan PA plus Q, dan kalau dimasukkan B nya itu sama dengan PB plus Q. Nanti bisa kita cari P dan Q nya dengan metode SPLDV itu ya, bisa pokoknya memakai metode SPLDV gitu ya. Ada eliminasi, ada substitusi, dan bisa keduanya. Nah, lalu ada cara lain ternyata, adalah rumusnya Sx sama dengan x min b per a min b dikalikan fa ya, ditambah dengan x min a per b min a dikalikan dengan fb. Itu ada dua cara berarti, ada yang cara ini dan yang seperti ini. Kita coba nanti dengan soal. Ini soalnya, polinomial fx jika dibagi x plus 2 itu bersisa 4, dan jika dibagi x min 3 itu bersisa 6. Ditanya adalah tentukan sisa pembagian polinomial fx oleh x pangkat 2 min x min 6. Oke, ini kan sudah jelas begitu ya. Yang pertama fx dibagi x plus 2 nah, gitu, sisanya 4. Ini berarti f min 2 itu sama dengan 4. Lalu yang kedua itu adalah fx dibagi x min 3 itu sisanya 6. Ini artinya f3 itu sama dengan 6. Sekarang yang ditanyakan, kalau fx ini dibagi dengan x kuadrat min x min 6. Nah, ini sisanya berapa kan begitu. Ini kan bisa kita jabarkan begitu ya. Yang ini kalau kita faktorkan itu menjadi x plus 2 x min 3 begitu. Jadi ya terlihat begitu ya. Udah ada bagiannya, di sini juga ada x plus 2, di sini ternyata petaannya juga begitu. Ini ada x min 3, ini pun juga sama gitu. Nah, kalau seandainya kita menggunakan rumus yang pertama, sebut saja Sx nya itu sama dengan ax plus b. Yang pertama untuk s yang min 2 itu sama dengan f min 2 gitu. Nah, ini sama dengan 4. Nah, artinya kalau kita ganti berarti min 2a plus b itu sama dengan 4. Ini x nya diganti gitu ya, jadinya ke sini. Lalu yang kedua adalah S3 itu ya sama dengan F3 gitu. Ini sama dengan 6. Berarti kalau kita substitusi berarti 3A plus B sama dengan 6. Sekarang kita menemukan dua persamaan. Ini kita eliminasi B nya dulu. Ini menjadi min 5A sama dengan min 2. Jadi A nya sama dengan 2/5. Nah, A nya sudah ketemu. Maka untuk mencari B nya bisa kita substitusi ke salah satu. Saya ngambil yang ini aja. Ini berarti min 2 dikali 2/5 itu ditambah B sama dengan 4. B nya adalah 24/5. Nah, kalau kita simpulkan berdasarkan yang ini, nah berarti sisanya itu adalah Sx itu ax plus b. Nah, ba nya kita sudah ketemu 2/5, plus b nya adalah 24/5. Begitu caranya kita menggunakan metode SPLDV. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan cara yang satunya? Nah, ini fx dibagi x kuadrat min x min 6. Ini
tadi sudah kita jabarkan begitu ya. Ini menjadi X plus 2 X min 3 ya, rumusnya seperti ini. Jadi A nya itu sama dengan min 2 begitu. Nah sedangkan B nya berarti adalah 3 ya. Nah ini tinggal kita masukkan saja, Sx sama dengan X min 3 min 5 4 ya, sedangkan yang ini X plus 2 per 5. Nah F3 sama dengan 6, tinggal kita kalikan saja, ini menjadi per 5 begitu ya. Ini kita lanjut, kita samakan penyebutnya. Ini sama dengan 2x plus 24 per 5, atau bisa dipecah gitu tulisannya menjadi 2 per 5x ditambah 24 per 5. Ini adalah Sx nya, jadi sama kayak yang tadi ya hasilnya ya, 2 per 5x ditambah 24 per 5. Nah caranya terserah nyamannya kalian, pakai cara yang mana, yang pertama boleh, yang ini pun juga boleh. Nah lalu yang kedua adalah teorema faktor ya. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kalau teorema faktor itu polinomial dibagi hasilnya harus habis ya. Syarat kalau habis berarti ketika dimasukkan pembaginya itu sama dengan 0. Artinya misalkan ada fx itu dibagi gitu ya, dibagi oleh x min k ya, x min k berarti untuk fk nya itu harus sama dengan 0. Nah yang sama dengan 0 inilah dikatakan sebagai teorema faktor. Maka x min k ini nanti disebut sebagai faktornya fx gitu ya. Nah ini contohnya, tentukan faktor-faktor linear dari polinomial. Ini caranya mencari ya. Kalau yang pangkat 2 tentunya kalian bisa gitu ya dengan memfaktorkan kuadrat. Nah ini pangkat 4 gitu. Nah yang pertama yang kita cek adalah yang paling belakang ya, min 16. Di sana itu faktornya yang kemungkinan 16 itu adalah bisa plus minus 1 gitu, plus minus 2 gitu, ada plus minus 4, plus minus 8, dan juga plus minus 16 sendiri. Ada 5 bilangan yang masing-masing ada negatif positifnya, berarti ada 10 kemungkinan. Nah ini berarti kita harus coba-coba gitu ya. Saya coba dulu dengan angka 1 yang plus dulu ya. Saya buatkan honor aja, ini 1 ya, berarti kalau 1 begini faktornya itu adalah x min 1 begitu ya. Ini kita coba dulu 1, ini 0. Nah ini dia ya, ini artinya adalah habis ya, berarti x min 1 ini adalah faktornya. Nah sudah nemu 1. Lalu yang kedua kita lanjutkan aja dengan yang ini 1 min 4 ya, 1 min 4 min 4 16 ya. Sekarang dicoba aja gitu, coba dengan 4 sekarang gitu ya. Ini artinya faktornya kemungkinan kalau nanti misalkan pas adalah x min 4 ya. Kita coba ini 1 4 0, ini 0 ya, min 4 nya ini 4 kalikan min 4 ini min 16. Nah hasilnya 0. Nah ternyata ini pun juga faktornya gitu. Nah sekarang tinggal yang ini gitu, ini berarti sudah pangkat 2 gitu. Kalau sudah pangkat 2 sudah gampang gitu ya. Itu kalau ditulis menjadi begini ya, x kuadrat plus 0x gitu min 4 gitu, atau dengan kata lain x kuadrat min 4. Nah ini biasanya sudah bisa gitu kita jabarkan gitu ya. Nah begini, ini hasilnya adalah x plus 2 x min 2 ya. Jadi kalau kita simpulkan faktor-faktornya adalah yang pertama adalah x min 4, lalu ada x min 1, lalu ada x plus 2, dan yang terakhir ada x min 2. Nah jadi seperti itu caranya mengerjakan, harus dicoba-coba begitu ya. Kalau memang tidak ketemu ya terus dicari, tetapi jangan sampai keluar dari angka-angka prediksinya gitu ya. Nah angka-angka prediksi ini didapat dari faktor dari yang paling belakang, dari konstantanya ya. Dari konstantanya itu dicari
mana aja bilangan yang bisa membagi 16 menyesuaikan dengan polinomial yang ada. Sampai di sini dulu. Terima kasih, selamat belajar.